Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang simple present dalam bentuk nominal. Sebelumnya kita perlu tahu dulu pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja sederhana yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau habitual, fakta, kebenaran umum, dan aktivitas berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Dalam membentuk kalimat atau sentence dalam simple present tense itu ada dua. Pertama, nominal sentence, yang kedua verbal sentence. Untuk video ini kita khusus membahas tentang nominal sentence. Tentang verbal sentence kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Pertama, nominal sentence. Suatu kalimat simple present tense yang tidak mengandung suatu tindakan atau tidak dilengkapi dengan kata kerja, atau biasa juga disebut dengan non-verbal. Artinya, predikat yang digunakan adalah to be. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu kalimat yang benar itu harus ada terdiri dari subjek dan predikat. Maka to be lah yang menjadi predikatnya. Untuk membentuk kalimat nominal dengan model kalimat positif, negatif, dan interrogatif, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini. Untuk positif, subjek ditambah to be-nya yaitu is, am, are, tambah adjective atau noun atau adverb. Untuk adjective, noun, dan adverb ini supaya mudah mengingatnya kita singkat dengan ana. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be ditambah not ditambah adjective atau noun atau adverb. Untuk kalimat interrogatif, to be ditambah subjek ditambah adjective atau noun atau adverb. Pokoknya salah satu dari ana tersebut, adjective, noun atau adverb. Dalam penggunaan to be present tense ini, to be untuk are subjeknya adalah they, we, you. To be untuk is subjeknya adalah she, he, it. To be am adalah I. Jadi apabila teman-teman sudah tahu subjek mana yang memakai to be, are, is, dan am, itu sangat mudah sekali. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh soal, kita ulas dulu apa itu adjective biar teman-teman tidak ragu. Adjective itu adalah describe a noun atau menggambarkan kata benda. Contohnya red, tall, beautiful, big, good, small. Yang kedua noun. Noun ini adalah thing or persons, menggambarkan benda atau orang. Contohnya student, pencil, cat, work, laptop, dan lain-lainnya. Kemudian adverb. Adverb adalah tells how often, bercerita tentang seberapa sering, how, bagaimana, when, where. Kemudian adverb ini bisa mendeskripsikan kata kerja. Adjective atau adverb itu sendiri kata keterangan. Jadi adverb adalah kata keterangan, bisa keterangan tempat, waktu, dan lain-lainnya. Contohnya badly, carefully, always, let, dan lain-lain. Kita langsung saja lihat contohnya. Untuk kalimat positif, ingat teman-teman, subjek ditambah to be ditambah adjective atau noun atau adverb. Nah, jika kita buat she is beautiful, maka she itu adalah subjeknya. Jika subjeknya she, tentu teman-teman sudah tahu ya, to be-nya adalah is. Sekarang kalimat yang betulnya adalah she is beautiful. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be ditambah not, lalu adjective atau noun atau adverb, maka menjadi she is not beautiful. Untuk interrogatif, to be ditambah subjek ditambah adjective atau noun atau adverb. Contohnya, is she beautiful? Jadi untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan to be di awal kalimat. Kemudian fungsi dari simple present itu sendiri untuk apa? Pertama, to express habit. Contoh kalimat ini untuk menunjukkan kebiasaan atau keterangan frekuensinya seberapa sering. Contohnya, I am usually at home on Saturday and Sunday. Nah, teman-teman perhatikan ada to be-nya am karena apa? Karena subjeknya adalah I. Dan setelah to be itu tidak ada kata kerja, cuma ada kata adverb of frequency, yaitu ada kata-kata usually. Yang kedua, to express general truths. Artinya ini digunakan untuk kebenaran umum. Contoh, the Quran is the final book sent by Allah. Kita lihat the Qurannya adalah subjeknya, yaitu it, karena benda. Maka to be dari it adalah is. Maka the Quran is the final book sent by Allah. Kemudian yang ketiga, to express effect and the present. Untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya saat sekarang ini, yaitu I'm from Padang. Subjeknya adalah I, to be-nya adalah am. Untuk lebih paham, kita langsung saja latihan atau worksheet. Soal yang pertama, my father blah 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 a teacher in my school. Pasti teman-teman sudah tahu ya, jawabannya adalah iya, is. My father is a teacher in my school. Yang kedua, Peter and Nino blah blah blah
brothers. Lihat ada dua orang di sini, Peter dan Nino. Berarti ini adalah jamak. Maka to be dari they ini atau jamak ini adalah are. Maka kalimatnya adalah Peter and Nino are brothers. Soal yang ketiga, Sunny bla 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 a student in my school. Sunny adalah she. Jika subjeknya sudah she, tentu to be-nya adalah is. Sunny is a student in my school. Yang keempat, we bla 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 in the mosque. Jawabannya apa? Ya are. Kenapa? Karena subjeknya adalah we, maka to be-nya adalah are. Yang terakhir, the Quran bla 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 the book of Allah. Quran adalah subjeknya, kita umpamakan it, maka to be dari it adalah is. Maka jawabannya the Quran is the book of Allah. Every word of the Quran bla 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 the word of Allah. Ya, jawabannya juga is ya. And it ya is juga ya. It is a book of credence. Jadi kita hanya tinggal mengingat fungsi dari to be itu untuk siapa. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang simple present tense dalam nominal sentence. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.